Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Maritim, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Kemaritiman SMKN 1 Tarano. Channel edukatif, inovatif, dan variatif tanpa diskriminatif. Baik, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang penentuan posisi kapal dengan metode baringan geseran. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe bagi yang belum. Tentunya biar kami lebih semangat dong buat videonya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita masuk ke materi. Baringan geseran adalah teknik menentukan posisi sejati kapal dengan cara memindahkan atau menggeser garis baringan pertama sehingga berpotongan dengan garis baringan kedua. Perpotongan kedua garis baringan menunjukkan posisi kapal yang sebenarnya atau posisi sejati kapal. Syarat baringan geseran yang pertama hanya butuh satu objek atau benda. Yang kedua, objek atau benda itu dibaring sebanyak 2 kali. Yang ketiga, kita perlu menghitung jarak geser. Dan yang keempat adalah titik perpotongan antara garis baringan yang digeser ke garis baringan lain adalah posisi sejati kapal. Secara simpelnya, baringan geseran adalah teknik menentukan posisi sejati kapal di mana satu benda dibaring sebanyak 2 kali. Mari kita lihat simulasi ini. Ada sebuah kapal dengan haluan sejati XX derajat. Pada waktu tertentu dia membaring objek A. Kemudian beberapa saat waktu ke depan dia membaring objek tersebut lagi. Kita asumsikan baringan kedua. Dan posisi kedua ini kita sebut dengan posisi duga kapal. Baringan yang pertama ini kita geser ke baringan yang kedua dengan cara kita perlu menghitung jarak gesernya dulu, yaitu dengan rumus interval waktu dibagi 60 kali speed. Kenapa dibagi 60? Karena satuan speed kapal adalah knot. Dan knot adalah mil per jam. Dan 1 jam sama dengan 60 menit. Makanya interval waktunya kita bagi 60. Terus kita kalikan dengan speed kapal. Jadi simpelnya adalah baringan geseran adalah teknik menentukan posisi kapal dengan memanfaatkan satu objek yang dibaring 2 kali. Kemudian baringan yang pertama itu kita geser ke baringan yang kedua. Dan titik perpotongan antara kedua baringan itu adalah posisi sejati kapal. Dan jarak dari posisi dua kapal ke posisi sejati kapal adalah salah duga. Oke, selanjutnya, agar lebih paham, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. KM pada les 1 berlayar dengan kecepatan 6 knot pada haluan pedoman 90 derajat. Ingat ya, ini haluannya masih pedoman. Dan semua garis haluan yang dilukis di peta itu harus kita rubah menjadi sejati. Ya. Pada pukul 06.30 atau setengah 7, sebuah benda dibaring dan menghasilkan baringan pedoman 350 derajat. Kemudian pada pukul 07.00, benda yang sama dibaring dan menghasilkan baringan pedoman 325 derajat. Sudah bisa kita pastikan ya, soal ini adalah soal baringan geseran ya, karena di sini cuma mengatakan satu benda pada jam 6.30 benda itu dibaring, 30 menit kemudian atau pukul 7.00 dibaring kembali. Makanya soal ini bisa kita simpulkan dengan metode baringan geseran. Diketahui variasi sama dengan 2 derajat barat dan deviasi sama dengan 7 derajat timur. Ingat, kode B itu artinya nilainya negatif, timur nilainya positif. Pertanyaannya, tentukan haluan sejati, baringan sejati, jarak geser, dan lukislah posisi sejati kapal. Oke, baik, langsung saja kita kerjakan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, haluan pedoman. Semua haluan atau garis yang dilukis di peta laut harus menjadi sejati. Jadi kita perlu mengkonversi pedoman ini menjadi sejati. Gimana caranya? Dengan cara haluan pedoman kita tambahkan dengan sembir. Kita kerjakan dulu. Haluan pedoman kita tambah dengan sembir. Rumus sembir yang mana itu adalah variasi kita tambah dengan deviasi. Sementara di soal menyatakan bahwa variasinya adalah 2 derajat barat dan deviasinya adalah 7 derajat timur. Ingat, timur itu nilainya positif dan barat itu nilainya negatif. Sehingga minus 2 derajat kita tambahkan 7 sama dengan 5 derajat atau 5 derajat timur atau positif 5 derajat. Baik, kita sudah mendapatkan sembirnya. Sekarang kita pindahkan sembirnya untuk mencari haluan sejati. Haluan pedomannya adalah 90 derajat di soal ya. Kita pindahkan ke sini ditambah dengan sembir sehingga haluan sejatinya adalah 95 derajat. Oke, kita sudah mendapatkan haluan sejatinya. Selanjutnya kita cari baringan sejatinya. Rumusnya hampir sama, yaitu baringan pedoman
kita tambah dengan sembir. Karena 2 kali dibaring, makanya baringan sejatinya juga kita perlu cari 2 kali. Baringan sejati pertama yaitu BP-nya adalah atau baringan pedomannya adalah 350 derajat. Kita tambahkan dengan sembir sama dengan 355 derajat. Lanjut ke baringan sejati kedua, BP2 kita tambah sembir sama dengan 325 derajat ditambah sembir 5 derajat sama dengan 330 derajat. Oke, baringan sejatinya pun sudah kita dapatkan. Kita lanjut. Sekarang kita cari jarak gesernya. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, dalam penentuan posisi kapal menggunakan baringan geseran, baringan pertama itu kita geser ke baringan kedua untuk mendapatkan posisi sejati kapal. Maka dari itu sangat penting kita cari seberapa jauh baringan itu kita geser, yaitu dengan cara mencari jarak gesernya. Rumusnya adalah interval waktu kita bagi 60 dikali kecepatan kapal. Sekali lagi saya jelaskan kenapa dibagi 60 intervalnya, karena satuan speed kapal adalah knot, dan knot itu mil per jam, dan 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga rumus dari jarak geser adalah interval waktu per 60 kita kali dengan speed kapal atau kecepatan kapal. Baik, kita kerjakan. Interval waktunya adalah dari 06.30 ke 07.00, yaitu 30 menit. Kita bagi 60, kita kali dengan kecepatan kapal. Kecepatan kapal adalah 6 knot, sama dengan kita sederhanakan 30 per 60 sama dengan 1/2. 1/2 kita kali 6 sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan jarak gesernya. Kita sudah mendapat haluan sejatinya, baringan sejatinya, jarak gesernya. Selanjutnya kita cari posisi sejati kapal dengan cara melukisnya di peta. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan lukis posisi kapal tersebut di peta laut. Tapi sebelum kita melukis peta itu, kita perlu mempersiapkan Mr. Jajar dan jangka semat itu sebagai alat bantu dalam menentukan posisi kapal. Baik, kita sudah mendapatkan data-datanya tadi, dan kita asumsikanlah objek yang kita baring itu berada di sini ya, di bulatan berwarna merah ini. Pertama-tama kita perlu melukis haluan sejati kapal kita dengan alat bantu Mr. Jajar. Jadi Mr. Jajar ini kita bawa ke mawar pedoman, kita bawa dia ke 95 derajat, lalu kita tarik menuju ke sekitaran objek yang kita baring. Jadi yang objek yang kita baring pada soal itu kita anggap di sini saja. Terus kita garis 95 derajat. Setelah itu kita lukis lagi baringan sejatinya. Kita ambil lagi dari mawar pedoman, yaitu 355 derajat. Kita bawa menuju ke objek yang kita baring. Jadi ini adalah baringan sejati pertama atau baringan yang pertama. Kita garis lagi, yaitu sebesar 355 derajat. Berarti posisi kapal kita berada di sini pada pukul 6.30. Selanjutnya kita lukis baringan sejati kedua. Sama, kita ambil dari mawar pedoman, yaitu 330 derajat. Lalu kita bawa lagi menuju ke objek dan kita garis putus-putus sehingga posisi kapal pada pukul 7.00 itu di sini. Posisi duga ya. Jadi ini cuma posisi duga, belum sejati ya. Kita sudah melukis dua baringannya. Selanjutnya baringan yang pertama ini kita geser ke baringan kedua. Tapi seberapa jauh kita geser? Yaitu sejauh 3 nautical mile ya. Jadi kita juga sudah cari tadi jarak gesernya ya. Kita butuh alat jangka semat. Kita bawa ke skala lintang dan kita ukur sebesar 3 nautical mile. Lalu kita bawa dari titik baringan yang pertama, yaitu di sini, kita jangkakan sepanjang garis haluan kapal kita. Berarti baringan pertama ini kita geser sampai sejauh sini ya. Oke, sekarang kita geser. Berarti titik pertemuan antara baringan yang digeser ke baringan yang kedua itu adalah posisi kapal. Berarti posisi sejati kapal berada di sini. Sehingga kesimpulannya adalah dalam menentukan posisi kapal menggunakan metode baringan geseran itu cuma membutuhkan satu objek. Baringan pertama itu kita geser ke baringan yang kedua. Sehingga titik perpotongan antara garis baringan yang digeser ke garis baringan lain adalah posisi sejati kapal. Bagaimana? Cukup mudah kan? Oke, jadi begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi taruna-taruni pelayaran, baik itu di sekolah menengah pelayaran ataupun di sekolah tinggi pelayaran. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kemaritiman SMKN 1 Tarano, karena dengan melakukan itu kami lebih semangat lagi dalam membuat video edukasi maritim berikutnya. Saya ucapkan terima kasih lagi, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa, bye.